dimulai, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun fala tajassasu wa la yattaq ba'dukum ba'dha aw yuhibbu ahadukum lahman maita, itu ya. Wallahu wallahu tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai, saya sayangi, alhamdulillah kita kembali ya pada hari Sabtu, kembali bersama-sama ya, bermuwajahah, kita bersilaturahim dalam rangka insya Allah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ini. Mudah-mudahan insya Allah ayat yang kita baca ya, tadi ada berapa lembar yang kita baca, mudah-mudahan menjadi amal soleh kita, memperberat timbangan kita nanti pada yaumil kiamah insya Allah. Amin amin rabbal alamin. Baik ibu ummahat solehat ya, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin itu disampaikan bahwa tema yang akan kita sama-sama ya Bu ya bahas adalah tentang sahabat digital, hati tetap spiritual ya. Sebagaimana kita pahami sekarang bahwa bukan saja zaman modern ya, tapi sekarang ini serba digital ya Bu ya, serba digital. Kita tidak bisa menghindar dari serba digital ini ya, karena memang eranya, memang zamannya itu ya Bu ya. Jadi zaman sekarang bukan sekedar modern, tapi itu sudah Masya Allah ya, serba digital. Dan kita pahami bahwa hampir semua aktivitas berhubungan dengan umum itu adalah digital. Ibu tukang sayur aja pakai QRIS sekarang ya. QRIS itu ya, tukang sayur, tukang buah gitu ya. Yang jalan-jalan gerobak itu Masya Allah luar biasa. Ya, artinya begitu perkembangan zaman, tentu kita tidak bisa menghindar, dan ini merupakan juga karunia bagi kita. Karena ini mempermudah ya Bu ya, efektivitas, mempermudah, lebih cepat gitu ya. Masuk Raudhah aja sekarang online. Iya, pakai nusuk ya. Iya, pakai iya. Iya, jadi enggak bisa masuk kalau tidak pakai aplikasi ya. Iya. Iya. Kalau dulu kan kita bisa antri kapan saja bisa, sekarang nggak bisa. Nah, ke rumah sakit Bu, BPJS sekarang kalau nggak online itu pelayanannya terganggu gitu ya. Jadi pakai online. Iya, BPJS itu untuk kesehatan ya. Dan hampir semua mau bayar ini, mau bayar itu sekarang pakai aplikasi ya. Mungkin memang eranya ya Bu ya, zamannya gitu ya. Tapi di balik kegembiraan itu tentu ada plus minus ya Bu ya. Tentu ada plus minus. Yang Bu Tia akan menggarisbawahi di sini adalah bagaimana secara spiritual ya. Mungkin keuntungannya banyak sekali, luar biasa ya Bu ya. Iya. Nah, ternyata sekarang ini kita punya sahabat, bukan hanya sahabat yang nyata gitu ya, tapi kita punya sahabat maya Bu. Ya, dunia maya itu banyak sahabat kita. Siapakah sahabat kita dunia maya? Ada WA, ada Facebook ya Bu ya, ada Instagram, ada TikTok ya, yang luar biasa aktif ya, muncul terus gitu ya Bu ya. Ada YouTube, bahkan disebut YouTuber gitu ya. Masya Allah ya. Inilah sahabat digital kita yang kita tidak bisa menghindar ya. Masya Allah. Mungkin sih kalau anak muda memang luar biasa bersahabat gitu ya. Tapi kita ini yang sudah sepuh-sepuh gitu ya Bu ya, kewalahan karena gaptek. Iya.
Jadi meskipun dunia ini sudah berubah ya Bu ya, semua mengalami perubahan karena pengaruh digital, tapi semua hal ini iman kita tidak boleh berubah. Ya Bu ya, iman kita tidak boleh berubah, hati kita tidak boleh berubah, ya tetap harus spiritual. Boleh Ibu, ya digeser lagi boleh sini. Ya, alhamdulillah ini ada 700 ya, kita 800 orang bersama para malaikat insya Allah. Iya. Malaikat penuh ya Bu ya? Iya, dipenuhi oleh para malaikat yang mendoakan kita insya Allah. Iya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya Bu ya. Karena pahalanya bukan banyaknya yang hadir, tapi bagaimana niat ikhlas kita untuk hadir dalam sebuah majelis ilmu. Makanya Rasulullah itu ketika menyampaikan majelis ilmu adalah bagaikan taman-taman syurga, bukan banyaknya orang yang ikut baru disebut taman-taman syurga. Berapa saja pengikutnya, yang penting niat kita karena Allah, ya, lillah, ya. Mudah-mudahan insya Allah semangat kita tetap digital, ya Bu ya, tetap spiritualnya semangatnya luar biasa, ya Bu ya. Jadi siapakah teman-teman digital kita ya, teman-teman yang hadir melalui ahlan wa sahlan Bu Lucy, Masya Allah, boleh di sini Bu? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh di sini atau mau di situ aja? Iya. Iya. Jadi teman-teman kita melalui layar, boleh Ibu? Teman-teman kita melalui layar di HP ya, di apa namanya, di laptop, itu adalah teman-teman kita. Kita bisa lewat saling menyapa ya Bu ya, Masya Allah luar biasa. Jadi sepertinya dunia ini enggak selebar yang kita bayangkan dulu ya. Sekarang itu ketika kita mau silaturahim bukan tidak perlu Bu. Ini ada cara cepat, kapan saja, di mana saja, di tempat tidur, mau ganti baju, mau mandi, belum mandi udah bisa bertemu ya Bu ya. Lewat Zoom dimatikan kameranya udah bisa ngobrol ya Bu ya. Walaupun semuanya itu Masya Allah luar biasa ya. Bahkan belajar agama ya Bu ya, itu kelebihan sekarang, keuntungan sekarang kita bisa lewat online. Ya, ada tahsinul Quran lewat online, tidak perlu meninggalkan rumah ya Bu ya. Ada Zoom dengarkan ceramah ya, ikut seminar dan seterusnya lewat online. Ini berkahnya apa Bu? Covid. Iya, sebelum itu kan enggak sedahsyat ini, tapi setelah Allah berikan ujian di balik kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, ya. Di balik kesulitan itu mesti bersamaan dengan ada kemudahan. Di balik kemudahan pasti ada kesulitan. Ya Bu ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Tidak ada yang yang sulit bagi kita. Semuanya mudah dan semuanya jadi nikmat. Ya, Insya Allah. Ya. Jadi ternyata Masya Allah belajar agama ada bahasa Arab online Bu. Iya. Ada masak ya Allah, menu-menu masak itu dikirim terus lewat video gitu ya. Kalau dulu mau beli buku resep itu ya, masakan ke Gramedia. Dan itu mahal. Ya kalau Lex kertasnya itu mahal. Sekarang gratis. Sekarang itu gratis, tinggal klik aja ya. Tergantung berapa followernya gitu ya. Karena itu katanya cuan. Ya, di situ luar biasa ya Masya Allah. Iya, memang luar biasa. Jadi memang sangat menguntungkan buat kita, mempermudah. Mungkin digital ini bagaikan pisau kali ya Bu ya, bermata dua ya. Siapa dulu yang mengendalikan? Iya, kalau misalkan kayak pisau itu di dapur, ya tukang masak, tukang daging, semuanya mempermudah ya insya Allah. Tapi ketika misalkan yang mengendalikan itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa jadi dipakai membunuh orang atau bunuh diri ya. Ada yang menikam dan seterusnya, bahkan ya banyak macam lah gitu ya. Ternyata di balik kemanfaatan ya yang luar biasa ini, tentu kita mesti berhati-hati ya Bu ya. Mesti siap mengendalikan diri dengan dahsyatnya
arus digital yang begitu luar biasa, semua bisa masuk, Bu. Iya, masuk semuanya. Dari yang Ya jelek, mau baik, mau buruk semuanya ada gitu ya. kita Kom yang ini. Iya Bu, harus bijaksana. Nah ini kalau ibu-ibu mungkin iya ya. Tapi ini kalau anak muda Bu. Iya, anak muda, anak-anak kita. Sekarang itu kan yang pegang HP Bu, anak TK udah pegang. Iya. Iya, pada pinter, lebih pintar daripada neneknya. Dia udah ya Allah, udah bisa, ini udah ngerti ya. Itu game-game apa semuanya ya. Nah, sekarang ini kan sebentar-sebentar GoFood gitu ya. Paket. Iya. Saya teringat ketika membaca hadisnya bahwa salah satu tanda ya Bu ya, salah satu tanda-tanda dunia akan kiamat itu ketika pasar sudah dekat. Itu hadisnya seperti itu. Terus Bu Tia waktu baca dulu nih sebelum ada HP, masa sih rumah kita apa pindah dekat pasar apa gimana? Kok rumah sudah pasar sudah dekat gitu ya. Tanda-tandanya pasar dekat kan kita jauh ya. Jauh semua, nggak mungkin ini apa namanya kita yang mendekat ke pasar atau pasar merapat ke rumah kita gitu ya. Ternyata sekarang sudah di tangan Bu pasar. Ya, kita lagi di tempat tidur, lagi tidur-tiduran, ini ke pasar. Ya Bu ya. Segala macam belanjaan. Segala macam belanja, mau matang, mau mentah gitu ya. Perabot rumah tangga, TV, ya AC, semuanya bahkan rumah ya. Itu online. Ya, tapi ternyata luar biasa. Ada yang menggunakan dengan cara yang bermanfaat bisa mendekatkan diri kepada Allah, tapi ada juga yang memanfaatkan, ya Bu ya. Ternyata yang namanya istiqomah itu Bu, bukan istiqomah dalam kebaikan saja. Istiqomah dalam keburukan juga iya. Ya Bu ya. Penjahat itu istiqomah loh. Istiqomah, penipu Bu. Lebih istiqomah daripada kita gitu ya. Ibu udah ditangkap besok dia lebih canggih. Udah lepas nih lebih canggih lagi cara dia untuk menipu atau merusak ya, itu lebih canggih lagi. Ya Bu ya. Jutaan. Iya, jutaan gitu ya. Penduduk Indonesia. Itu yang ketangkap itu baru ketahuan, yang tidak ketangkap. Ibu yang namanya apa namanya perusak itu yang itu ternyata istiqomah, sangat istiqomah. Ya Bu ya. Moralnya. Ya, Perusak moral. merusak moral. Fasadul ummah, perusakan umat luar biasa. Dahsyatnya itu luar biasa. Dan kita kalau kurang-kurang iman, ya, kurang-kurang awas, kurang-kurang bisa mengendalikan diri ini, orang yang beriman pun bisa ikut arus. Ya, bisa ikut arus. Luar biasa. Ya Bu ya. Iya. Jadi kalau sahabat digital itu bisa kita manfaatkan untuk kebaikan, maka Masya Allah luar biasa. Tapi siapa dulu yang bisa mengendalikan dirinya itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Apakah kita ini bisa ya dengan selamat ya, akhirat kita selamat, dunia kita selamat dengan kecanggihan teknologi yang seperti ini. Ya Bu ya, Masya Allah. Iya. Jadi mesti cermat dan berhati-hati. Jangan sampai hati kita terkikis atau tergerus oleh kecanggihan dan seterusnya Bu ya. Ini perlu diwaspadai. Nah, jadi semua sumber kebaikan itu bisa diakses ya dari digital, dan juga sumber keburukan juga bisa dan mudah sekali gitu ya. Iya, coba sekarang itu Bu ada yang disebut pinjol ya, pinjaman online di era krisis seperti ini ya, susah cari kerjaan, barang-barang mahal gitu ya Bu ya. Ternyata ada yang menawarkan dengan mudah. Cukup dengan KTP, ada NIK KK gitu ya, nomor HP bisa langsung cair. Ya, kalau dulu kan persyaratannya ini dan itu, ada jaminan atau tidak. Sekarang nggak ada Bu. Iya, bahkan kalau tidak bisa bayar, ada lagi temennya menawarkan lagi berantai ternyata. Saya baru tahu tuh kalau itu sampai berantai ya pinjol itu. Nah ternyata ada temennya lagi Bu, judi online. Iya,
oleh masyarakat kita di perkampungan yang duitnya susah pada ikut rame-rame. Iya, mungkin yang berilmu itu entar dulu ini apa-apaan nih gitu ya. Tapi ini saudara-saudara kita yang di perkampungan yang rumahnya padat gitu ya, butuh uang dan dia hanya ekonominya itu cukup untuk sehari 2 hari, pada ikut judi online. Iya, katanya awal-awalnya sih menang dulu gitu ya, dimenangkan dulu. 2 kali menang, 3 kali menang, kecanduan Bu, kecanduan. Ternyata itu nanti karena dia sudah terdaftar gitu ya bahwa ini sudah menjadi pengikut, baru dia sudah sistemnya sudah berjalan sehingga kecanduan dan sampai minjem, sampai dia merampok ya, karena sudah kecanduan. Ternyata bukan hanya orang kampung Bu, perkotaan orang intelek juga ada. Bahkan saya dengar itu ada anggota dewan kecanduan ya Bu ya, itu judi online, sampai gajinya itu semuanya digadein untuk ikut judi online karena itu sudah sudah ketagihan ya, sudah ketagihan. Nauzubillah min dzalik ya. Ya kayak lebih kali ya Bu ya. Kalau narkoba mungkin untuk merusak dirinya bisa juga sih untuk pengedar dan seterusnya. Tapi ini luar biasa. Bahkan ada anaknya temen ya, dia pinjem 5 juta katanya. Lalu ternyata rumahnya sudah mau diambil Bu. Karena ini anak gak ngomong ke ibunya. Akhirnya udah bertahun-tahun itu bolak-balik itu ya, ditagih gak bisa. Akhirnya karena kan ada nik, ada ada KTP ya, ada ini semuanya sehingga itu menjadi bahan dia barangkali untuk mensita rumahnya. Itu ya, nauzubillah min dzalik ya. Jadi Bu Tia ini dari segi positifnya luar biasa ya, melihat dari sisi spiritual, keburukannya juga ya. Jadi kalau lihat dari positifnya itu ilmu itu mudah banget kita akses, mudah banget kita lakukan. Jadi bahkan e-book Bu ya, iya dulu itu kita bisa beli kitab-kitab yang tebal gitu ya, sudah diindonesiakan. Sekarang itu sudah ada Bu. Jadi kalau aplikasinya muat dan itu bisa diakses, udah bisa. Iya, kita bisa dengarkan Adi Hidayat, udah pernah ketemu belum Bu? Ya tapi itu tiap hari bisa kita ketemu. Orangnya bisa dengarkan ceramahnya, dia ada di mana gitu ya, kita bisa ngikut. Ada di YouTube, ada Ustadz Abdul Somad juga ya. Kemarin Bu Tia ikut Cahyadi Takaryawan tentang ini rumah tangga ya Bu ya. Jadi judulnya itu kemarin ketika nikah mendapatkan ketenangan mawaddah warahmah. Nah sudah nikah sekian puluh tahun, mana mawaddahnya, mana warahmahnya, nggak ada katanya. Itu ya, ternyata dia ada di luar negeri Bu. Jadi nanti pekan depan dia di Atlanta. Kita diundang, sahabat digital diundang ikut. Ya Bu ya, Masya Allah. Di Serasa di luar negeri. Pesertanya ada di mana-mana, dari mana-mana gitu ya, seluruh penjuru itu datang, ternyata itu ikut hadir, Masya Allah. Iya, dia bercerita bahwa dia begini, oh ternyata bukan Bu Tia aja, ini bukan Indonesia aja, ada di mana-mana gitu pengikutnya ya. Bahkan saya pernah ngikut online Zoom itu dengan Malaysia, membahas tentang fikih ya, ahli fikihnya di sana. Jadi saya bergabung dengan orang Malaysia. Masya Allah luar biasa ya. Itu dunia ini kecil sempit gitu ya, kita bisa bersama. Bahkan kemarin ketika saya di Al-Jabar, Masjid Al-Jabar Bandung ya, lagi sholat, ternyata ada orang dari Irian gitu ya, dari ini. Sampai sekarang saya jadi bersahabat Bu. Iya, jadi dia kirim, Ibu bagaimana kabarnya, sekarang saya di Surabaya katanya. Oh langsunglah ke Jakarta gitu, saya tunggu. Ibu kapan ke sana katanya, Masya Allah jauh banget ya. Iya, tapi itu kontak terus ini, Masya Allah, iya luar biasa. Ini keuntungannya. Nah silaturahim mudah terjalin ya. Orang tua kita, anak saya di Bandung itu setiap saat bisa dengan video call ya, cucu dia menari-menari, cerita-cerita, ngobrol gitu ya. Masya Allah luar biasa. Nah Ibu itu merasakan nikmatnya
gitu ya. Kemudian dakwah semakin luas ya. Dakwah itu keuntungannya, dakwah semakin luas. Bahkan orang dakwah di status, Bu. Ya. Di FB juga dia bisa dakwah. Ini Masya Allah ya. Jadi dunia ini ternyata dunia digital ini harusnya kita jadikan jalan menuju surga. Ya Bu ya. Karena kemudahan-kemudahan luar biasa. Banyak yang kita lakukan. Ternyata sisi negatifnya juga luar biasa. Ya Bu ya. Luar biasa. Jadi kalau kita tidak mampu memanage waktu, mengelola waktu, ternyata waktu itu terasa kok udah duhur lagi, kok udah tahu-tahu lihat jam malam nih, dia lagi buka jam 9, udah jam 1, jam 2 malam. Ada yang seperti itu, Bu. Jadi ada penyakit ternyata seperti itu. Jadi dia karena kecanduan sehingga lupa dengan waktu. Harusnya sholat duha, udah duhur, Bu. Iya, nggak jadi sholat duha. Tadi itu jam 9 kata dia, entar deh duha dulu. Ternyata lagi ngontak temennya. Di grup lagi rame. Nah, di grup lagi rame. Ada yang berantem. Ya Bu ya, ada yang salah paham lewat di share-share itu, ternyata ada yang tersinggung. Akhirnya nggak puas di grup, kata dia saya japri ya Bu. Di japri tahu-tahu, Bu Masya Allah sudah adzan. Lupa sholat duha Bu. Iya, karena di japri lagi nggak puas di grup. Iya, iya. Jadi akhirnya dia langsung ke japri. Lupa. Ya Bu ya, sholat duha lupa. Tadinya mau ngaji, nggak jadi ngaji. Ya Bu ya. Nggak jadi ngaji. Itu sisi negatifnya Bu. Ya Allah, itu jadi apa ya? Harus bisa mengendalikan diri. Siapakah yang bisa memfilter? Siapakah yang bisa mengendalikan diri? Tentu kembali kepada diri kita, ya Bu ya. Jadi waktu terbuang sia-sia, ya, tanpa disadari. Bahkan sekarang itu ada istilah anak muda, apa tuh night owl, itu ya. Night owl itu istilah anak muda, kebiasaan tidur sampai larut malam. Karena dia bersama HP-nya, bersama dengan dunia digital, ya Bu ya. Sehingga tidurnya terganggu. Jadi night owl, istilah anak muda. Ada lagi itu FOMO, itu ya. FOMO itu takut kehilangan suatu momen sehingga menyebabkan itu tidurnya larut malam. Jadi dia pengen ikuti perkembangan digital. Sehingga itu anak muda seperti itu Bu. Jadi ada yang sampai nanti itu harusnya sholat tahajud ya. Kalau bagi yang paham, ini enggak. Tidurnya jam 2, jam 3. Subuh. Iya. Apalagi nanti itu kalau dia dunia bukan di Indonesia ya, lintas negara, kan jamnya beda. Iya, jamnya beda. Sehingga nanti pas siang itu yang kerja itu ngantuk. Yang anak muda yang gak kerja itu bawaannya tidur terus seharian. Ya karena malam itu udah begadang. Itu penyakit Bu. Ya Masya Allah ya. Jadi jangan sampai waktu berlalu begitu saja. Sementara Al-Quran ya mengingatkan kita bahwa wal asr, demi waktu, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Jangan sampai waktu 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Lewat lagi. Kita tidak bisa merenung. Tidak bisa mengevaluasi diri kita. Kita termasuk orang yang beruntung atau tidak. Gara-gara waktu Bu. Dilibas oleh waktu. Iya. Makanya Allah berfirman, wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illalladzina, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Nah, apakah sahabat digital ini mengajak kita untuk beramal soleh atau beramal salah? Ya Bu ya? Iya, karena ini perlu kita merenungkan ketika kita bersahabat dengan sahabat digital. Ya, sahabat ini kita tidak bisa lepas dari sahabat digital karena memang sebuah kebutuhan sudah.
Iya, kondisi zaman sudah memang mengharuskan kita ikut dengan arus ini. Wajar Bu kalau Rasulullah menyampaikan bahwa didiklah anakmu dengan zamannya. Ya Bu ya. Sesuai dengan zaman. Didik dengan sesuai dengan zaman. Kan anak-anak sekarang ngaji tidak bisa disuruh duduk Bu. Duduk ya, saya ceramain. Jadi saya punya, ada ustadz saya cerita gini. Anaknya itu kan SMA Bu. Sering ke rumahnya itu ya. Jadi rombongan teman-temannya itu sering ke rumahnya. Ayahnya itu seorang ustadz. Abinya kata dia gini, mau nggak teman-temanmu itu saya ceramain, kata dia gitu. Daripada cuman makan-makan aja ngobrol-ngobrol, mending diisi dengan yang bermanfaat katanya. Boleh bah, kata dia gitu. Terus kata ustadz, saya beliin dulu makanan biar anak-anak ini senang. Dikasih makan, diberi minum, diberi apa. Baru ustadz ceramah 45 menit gitu ya. Terus dia dengerin, duduk gitu ya. Setelah itu dia tanya anaknya 2 hari kemudian, gimana tuh komentar teman-temanmu? Kata dia gitu. Apa kata teman saya bah? Kapok katanya main ke rumah. Coba Bu, kata dia kapok. Kapok katanya ke rumahmu itu diceramain sama abahnya sampai 45 menit. Jadi dia kapok bukan senang Bu, kapok. Ini anak muda nih Bu. Kata dia kalau gitu mungkin kelamaan kali ya. Kata dia mungkin kelamaan, saya robah lagi kata dia gitu. Beliin lagi makanan yang dia suka, minuman. Udah 15 menit aja, jangan lama-lama katanya. Kayak kultum aja gitu ya. Udah kumpulin lagi temennya, kita ceramah lagi katanya, saya ceramahin lagi. Enggak lama-lama, cukup kayak kultum. Setelah dia pulang saya tanya lagi gitu ya berapa hari kemudian. Gimana nak kemarin kelamaan kali ya. Ini gimana komentar teman-temanmu? Kata dia bah dia ngomong ya Allah kapok deh. Kapok masih kapok katanya. Jadi gak suka Bu diajak duduk-duduk ceramah kayak kita gitu ya. Jadi dia mah mungkin dunianya olahraga mungkin ya musik. Tapi di situ diselipkan Bu. Nilai-nilai yang dia cocok dengan zamannya. Ada yang senangnya nasyid mungkin ya. Atau ada yang apa gitu ya. Ngobrol-ngobrol di kafe. Barangkali seperti itu Bu. Ya. Jadi beda dengan kita. Duduk gitu ya. Tilawah, ceramah, doa. Nggak mau Bu anak sekarang. Iya. Anak-anak muda mau nggak Bu sekarang yang rame ke majelis taklim? Nggak ada Bu yang seneng. Kayak gitu. Jadi coba nanti itu seperti apa ya generasi berikutnya ini. Generasi sekarang aja seperti itu, bagaimana berikutnya? Iya, dengan kecanggihan teknologi gitu ya, sahabat digital yang tidak bisa jauh dari dia gitu ya. Coba kita bayangkan Bu. Nah ini ya Bu, tidak bisa lepas Bu. Jadi anak-anak kecil aja nggak bisa tuh nangis kalau itu dicabut. Iya, makanya cucu saya masukin ke pesantren. Iya, jadi jika perlu baru dikasih gitu ya ngobrol dengan ibunya. Nanti ya dikasih batas, dikasih waktu. Iya, ada waktunya. Karena takut kecanduan Bu. Iya, kecanduan itu berbahaya. Ada anak itu sampai nangis itu nggak berhenti-berhenti kalau ibunya nggak ngasih. Anak kecil Bu, ini kan nggak mendidik ya, sangat berbahaya ya. Jadi ternyata bisa kita asyik scroll gitu ya. Dan seterusnya itu akhirnya lupa. Sholatnya lupa ya. Sholat wajib bisa tergeser waktunya. Terus tilawahnya harusnya jam sekian kita ngaji. Udah kegeser ya. Zikir biasanya itu misalkan gini, kebiasaan kita itu zikir jam sekian, tapi tiba-tiba ada yang masuk, ini menarik juga ini apa-apaan gini, tergoda. Terus misalkan gini Bu, kan sering buka belanjaan, misalkan pengen belanja nih, ternyata sering muncul Bu, saya baru tahu tuh kok kemarin saya pernah pengen beli gantungan gitu ya,
kok muncul terus tuh gantungan gitu ya, dan selalu muncul ternyata. Jadi sekali kita buka 2 kali itu akan muncul. Yang lebih parah Bu, kalau gini, ada bapak-bapak punya istri yang halal, tapi karena dia pernah sekali buka itu yang pornografi, porno aksi, porno-porno itu muncul terus dengan berbagai macam gaya. Ibu, ada banyak perceraian sekarang itu terjadi seperti itu. Suaminya masuk kamar, dikunci kamarnya. Padahal nggak ada temennya di situ. Iya, lagi ngapain coba? Ini bapak-bapak, Bu, bukan anak-anak ini. Bukan remaja. Nauzubillah min dzalik. Iya. Ini karena dia asik dari situ. Sekali ternyata pas dibuka HP-nya, muncul lagi gitu. Dia penasaran kan? Pasti dibuka. Dibuka lagi ini. Ada lagi Bu, masalahnya ini. Ternyata tadinya itu merek-merek yang baju atau pakaian gitu ya, nggak branded. Tapi karena dia sering buka, ternyata menawarkan Bu, kalau ini promosinya ini lebih bagus, sepatu ini dulu sepatunya 200.000 atau 300, sekarang 1.500.000. Karena itu menawarkan ini pakai anti capek gitu ya. ada mesinnya di dalam, saya lihat di TV Bu. Ini sepatu juga punya mesin ya di dalam, katanya itu bisa nanti ada energi positif apa gitu ya, dan seterusnya. Sandalnya Deddy Miswar ya, siapa tuh yang kiwok gitu ya, itu muncul terus. Itu kan ya harga-harga yang mahal. Akhirnya Bu, konsumtif. Ya, banyak ya, tidak sedikit perceraian, gaji suaminya terbatas, tapi ternyata kebutuhan istrinya itu bukan kebutuhan Bu, keinginan. Ya, ada 2 ya, kebutuhan sama keinginan. Keinginannya itu lebih pasak daripada tiang. Akhirnya cerai Bu. Kan mengikuti, punya jilbab, saya baru tahu Bu kalau ada jilbab segi 4 500.000. Iya. Iya Bu, jadi ada mereknya ternyata ya. Kata teman gini, ini jilbab saya nih 400.000. Jadi pengen lihat jadinya 400.000 kayak apa. Ternyata iya bermerek Bu. Jadi bagian tahu itu katanya kalau dia ada merek itu dia udah tahu Pak. Itu 500.000, itu 400.000 merek itu. Iya beli merek. Ya Bu ya. Jadi ternyata itu sahabat digital tuh Bu. Iya, sahabat digital. Godaannya luar biasa. Ya, Tani aja nggak pengen piknik. Ya Bu ya. Kuliner di mana-mana kok tahu sih. Kuliner di sono, di sini itu mah sekali makan enggak mahal, katanya cuma 175.000 satu orang. Dibanding dengan apa ini 175.000 satu ini ya Bu ya. Terus ada lagi kalau di sini murah Bu, cuma 150 per orang. Saya pikir itu. Terus ada yang beli jam. Saya baru dengar Bu, itu minum kopi di Dubai ya. Dubai ini 1 cangkir kopi 11 juta. Makanya pakai apa ya? 11 juta dikurskan Bu, uang kita 11 juta. Ada jam sampai itu ratusan miliar. Jam tangan ratusan miliar. Nah, saya bilang ini jam, rumah saya aja nggak sampai 1 miliar. Ini kok jamnya nah ini Bu, sosialita katanya ya. Jadi ternyata itu banyak yang terjadi perceraian gara-gara kayak gitu Bu. Nauzubillah min dzalik. Dunia maya ya, sahabat digital. Tadinya nggak mau kuliner karena ini ternyata punya komunitas. Ada komunitasnya yang suka kuliner, teman-temannya gitu ya. Nanti itu tadinya dari mana tuh Jogja kan tempat-tempat ya. Iya. Ada. Jadi ternyata saya baru tahu lagi Bu, kalau misalkan gini, ada rombongan ibu-ibu itu nanti
ke Amerika, ke Paris, kemana. Itu rombongan Bu, ada tuh. Ke Turki, jalan-jalan Bu. Iya, iya healing. Iya. Nah, kalau ternyata itu ya, itu bagi yang punya ya, yang ternyata Bu, orang-orang yang karena sering ngeliat, dia pengen ikut juga gitu. Jadi apa namanya ya, karena online itu tergiur. Di kampung saya baru lihat ya, ternyata dulu itu nggak pernah piknik, sekarang pada piknik. Itu ya, jadi pada nabung Bu. Orang-orang yang susah dibantu. Kan sekarang ada BPJS gratis ya. Ada bantuan pemerintah itu, bantuan tunai. BLT, bantuan langsung tunai. Pada piknik. Terus iya pada piknik itu yang nabung khusus, padahal dia aja dibantu gitu ya hidupnya ya. Seperti itu bukan dia lihat pada punya WA Bu. Beli paket. Beli paket dari mana? Dapat bantuan beras dijual. Ya seperti itu. Nauzubillah. Ternyata Bu, tadi kerugiannya itu ya, kelemahannya waktu kita itu tidak terkontrol, tidak terkendali. Kedua ada yang disebut ghibah digital. Ghibah itu pakai digital. Ya Allah. Jadi ghibah digital. Ternyata ini sahabat ya. Sahabat digital ya. Ada ghibah Bu. Jadi dia nggak ketemu. Yang tadi saya cerita ya. Nggak ketemu tapi ghibahnya luar biasa. Sekarang kan banyak di share-share. Itu yang si anu begini, si anu begini, si ini begini. Dari mana dia tahu? Dari digital. Itu ya. Kemarin kenapa terjadi kerusuhan Bu? Iya, kerusuhan yang sampai waktu lagi zaman Sri Mulyani yang kemarin ini sebelumnya. Yang meninggal, terus yang apa namanya, rumahnya artis dijarah, rumahnya anggota dewan dijarah. Kenapa Bu? Karena itu digital, dia perlihatkan itu kemewahan, ya, hartanya pamer dan seterusnya gitu ya. Nah itu kan dia tahu dari mana kan jauh. Ternyata pendatang Bu itu yang menjara kemarin itu. Bukan orang asli sini ternyata. Dibuka KTP-nya bukan KTP sini. Iya, jadi dari jauh, dari kabupaten lain. Iya. Karena dia lihat, jadi ada kesenjangan sosial dan itu ternyata ada motornya, ada penggeraknya, ada yang gerakan. Iya. Ada yang gerakan ternyata itu ya Allah, kok bisa tahu rumahnya artis ada di sini, rumahnya Sri Mulyani di sini, dari mana dia tahu? Dari medsos. Iya, dari digital, ya. Jadi ternyata dalam Al-Qur'an bukan hanya disebut apakah itu digital, dunia maya atau dunia nyata. Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat surah 49 ayat 12. Boleh Bu dibaca supaya kita tidak ikut arus ini. Ayat 12. Surah 49 ayat 12. Jangan sampai kita ikut ghibah digital. 12. Al-Hujurat 12, ada yang ketemu? Bisa dibaca? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu. Ini yang diingatkan orang beriman Bu. Ya, ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Jangan kebanyakan prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhonni
setelah banyak prasangka-prasangka itu, maka itu menyebabkan dosa. Iya, menyebabkan dosa karena dia mengira-ngira prasangka-prasangka. Sekarang kan banyak di-share-share, Bu. Ya. Inna ba'da dhonni itsm. Sesungguhnya setelah banyak prasangka-prasangka itu maka menjadi dosa. Nah, Al-Quran mengingatkan, maukah engkau ya memakan daging saudara sendiri yang sudah mati? Bangkai. Tentu kamu jijik, kata Allah. Fakarih tumuh, tentu kamu jijik ketika kamu makan. Jadi ternyata membicarakan aib saudara kita itu adalah dosa besar, seperti hanya kita memakan bangkai. Ya, daging saudara kita yang sudah mati, tentu kita jijik. Seperti itu ketika kita membicarakan aib. Tapi kan ini mah bukan aib beneran, katanya bukan. Jadi kalau tidak benar itu fitnah namanya. Ya. Kalau betul itu ghibah namanya, itu sudah aib orang, itu disebarkan kemana-mana. Itu ya Bu ya. Ya, barang siapa yang menutupi saudaranya, aibnya saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti. Itu ya. Tapi suka lupa ini Bu, kita Bu. Ketika lagi asyik gitu ya, lupa, nggak sadar. Terus gimana tadi? Jadi penasaran, kepo katanya. Pengen tahu, kayaknya ini menarik nih, kayaknya apa ya, tadinya ngantuk nggak jadi gitu ya. Karena ada berita-berita yang itu ya, kekinian gitu ya. Masya Allah. Jadi ternyata Allah sudah mengingatkan 14 abad yang lalu, wahai orang beriman. Karena pelakunya juga orang beriman, Bu. Ya, jauhilah ijtani, Bu. Jauhilah kebanyakan prasangka. Tahu gak si Anu beli mobil? Itu kan korupsi. Coba Bu. Dari mana dia tahu korupsi? Prasangkaan dia. Gajinya sekian. Loh kok dia yang hitung ya? Gajinya sekian. Dia kan pegawai negeri ASN. Masa bisa mobil Alphard gitu ya? Dia punya, itu masuknya korupsi. Akhirnya berkembang. Ya Bu ya, berkembang dan ini jadi dosa tanpa kita sadari. Ini ghibah digital. Ada lagi Bu, belum pasti udah di-share. Tahu nggak si Anu begini. Tapi kemarin itu ya saya dapat sharean Menteri Keuangan ya, Purabaya ya. Iya luar biasa ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi. Mudah-mudahan dilindungi ya. Iya, kan. Iya, terus kata dia gini, kan itu banyak yang kayak cacing kepanasan ya ketika diungkit-ungkit. Kata dia, kenapa intinya ya, kenapa dia jadi kok jadi gerah gitu ya. Berarti selama ini nih pada korupsi katanya. Kenapa gerah gitu loh. Diungkit ini kenapa jadi gerah? Berarti selama ini memang banyak korupsi, kata dia gitu. Berapa ratus triliun ya. Dan itu ternyata ngutang. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sedikit demi sedikit ya memberikan keberkahan kepada negeri kita sehingga kita selamat Bu. Untuk rakyat ini Bu. Kalau informasi seperti itu supaya rakyat itu melek. Bahwa kalau kita memilih pemimpin yang dolim, jangan-jangan memang masyarakatnya dolim. Karena orang dolim itu memilih pemimpinnya. Iya. Iya, jadi cerminan jadi pemimpin ketika dolim itu cerminan bahwa rakyatnya berarti seperti ini. Kan orang milih temannya Bu. Ya, kalau orang baik pasti milihnya yang baik. Ya seperti itu. Tadi pagi saya dapat lagi saran dari teman gini. Bu, sekarang Raiko, nanti saya kirim deh ke siapa ya biar. Raiko itu rasa pork, rasa babi. Udah ada yang lihat?
Jadi enggak, ini sekarang judulnya Raikora Support itu ya. Itu. Terus ini ada, nanti saya share ke Bu Nur Huda deh. Itu dia senang banget kata dia. Ini kan apa? No luck ya. Jadi tidak ada babi, tidak ada apa, tapi rasanya babi enak banget kata dia gitu ya promosinya ya. Jadi ini nggak ada babi, nggak ada apa. Saya bilang tadi lihat ini berbahaya. Nanti anak muda lihat segini aja, ini aja rasa aja segini, bagaimana aslinya? Pasti pengen dong aslinya. Iya, begitu istiqomahnya Bu memasarkan produk dia. Sampai dia bilang hanya rasa, bukan beneran. Itu ya. Ini nanti itu cara dia berdakwah seperti itu. Lewat digital. Nah, hati-hati sahabat digital. Jangan sampai kita bersahabat tapi kita jadi termakan. Lah, ini enggak apa-apa, orang cuman rasa. Santan, rasa santan, bukan santan beneran. Susu, rasa susu. Sekarang kan begitu kan Bu ya. Yang dijual-jual minuman 5.000 itu, iya rasa susu tapi bukan susu. Rasa teh tapi itu bukan teh beneran. Thai tea katanya gitu ya. Terus rasa santan bukan santan. Ya, rasa duren bukan duren. Itu kan rasa. Nah ini sekarang Raiko udah diproduksi Bu. Jadi Raiko rasa babi terang-terangan udah diproduksi sekarang gitu ya. Nah ini kan bagaimana ini sahabat digital kalau kita kurang-kurang melindungi ya, membentengi diri kita. Sekarang jam berapa nih? 10.45 ya. Jadi belum lagi itu fitnah-fitnah hoax gitu ya Bu. Suara bisa dipalsukan. Iya. Saya lihat itu Adi Hidayat dipalsukan suaranya itu menjual obat. Iya, penelitiannya sebegini begini itu menjelek-jelekan pemerintah, Departemen Kesehatan. Masa sih di Facebook. Saya panggil tuh Nisa sini deh. Kata dia, Umi nggak usah perhati. Enggak, ini Bu jadi Adi Hidayat yang ngomong beneran. Dia ngomong suaranya dia. Tapi kontennya itu kok kayak gini, nggak mungkin lah ya. Nah, mesti kita seleksi benar enggak, memfilter apakah betul atau tidak. Ada lagi Bu orang cantik banget. Oh ternyata di filter itu fotonya ya. Iya kok bisa berubah. Jadi nggak seperti itu kok diedit. Ya, ini sahabat digital. Iya, jadi menyebarkan berita-berita yang tidak jelas. Lalu kita share. Ada kan ya yang ditangkepin dulu itu di penjara gara-gara menjelek-jelekan pemerintah, di share dan seterusnya itu akhirnya ditangkap di penjara. Itu korban apa Bu namanya? Dia share yang hoax itu, yang gak benar berita-berita fitnah itu, di share. Kan itu namanya memfitnah orang. Saya dengar lagi dulu itu Bu Sri Mulyani itu bukan dia Bu yang ngomong itu bahwa guru itu jadi beban. Ketika Bu Tia dapat itu, masa sih Bu Sri itu ngomong bahwa guru itu adalah beban? Kan dia juga punya guru kan? Dia juga jadi guru juga gitu kan ya. Bisa ilmunya dibagi dan masa beban? Ternyata itu buatan Bu. Jadi banyak kata-kata petinggi-petinggi itu dibikin-bikin seolah-olah itu asli. Dan di-share ke semua orang dan menyebabkan orang semua pada marah. Bikin demo. Itu kan ya. Dan itu tidak jelas kebenarannya apakah betul atau dia. Ternyata Al-Quran menyampaikan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya Bu ya. Al-Hujurat ayat 6. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang ya orang fasik memberikan informasi kepada kalian, maka tabayyun dulu. Cek
and recheck kebenarannya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Banyak orang berantem, banyak orang bunuh-bunuhan. Ya, lantaran informasi yang tidak jelas. Ini kan ketika hadithul ifki, ya Aisyah Ummul Mukminin istri Rasul kan difitnah ya, berselingkuh dengan sahabat Rasul. Coba. Kalau bukan karena ayat, Rasulullah sendiri itu hampir percaya. Saking hebatnya mengemas informasi. Ya. Abu Bakar, ayahnya Aisyah itu pokoknya udah nggak mau terima deh. Itu bikin malu gitu ya. Sebagai mertua Rasul dan sahabat Rasul kan ya Abu Bakar ya. Ya ternyata luar biasa. Informasi dikemas hampir seperti asli. Iya. Iya, kalau bukan, dan Aisyah itu sudah mengaku bahwa saya tidak mungkin berselingkuh gitu ya. Dan seterusnya, maka turunlah wahyu. Ya, untuk melindungi Aisyah, membenarkan bahwa bukan Aisyah tidak berselingkuh sebagaimana apa yang disebarkan oleh para pemfitnah itu, orang-orang yang memfitnah itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang juga bisa, Bu. Jadi bisa jadi nanti orang-orang baik itu misalkan kayak Menteri Keuangan sedang lagi ininya berjuang, itu difitnah-fitnah nanti. Dikasih umpan. Dikasih umpan wanita, dikasih umpan uang, dikasih keluarganya, apanya itu dengan cara yang sangat luar biasa. Itu ya. Maka kata Allah, inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik memberikan informasi yang belum tentu kebenarannya, maka cek dulu. Betul nggak? Jangan langsung share, Bu, udah dapat. Nih, lihat dulu. Ini mah jangan di-share ya. Tolong jangan di-share, ini berbahaya. Nah ini kalau tidak dengan emosi. Tapi kalau gitu, kurang aja nih, sementara saya mau share deh. Tahu nggak sih ini? Terus ada teman saya tuh ini ya, dia suka kirim ke Butia. Saya bilang ini dapat informasi lagi dari mana ini? Saya punya grup dari Garuda, kata dia gitu. Teman saya tuh itu gini, ini informasi gini-gini. Jangan suka ikut-ikut seperti itu. Saya bilang ini kebenarannya nggak jelas gitu ya. Nah dia kalau cerita ke Butia itu emosi, coba kurang ajar dia gini. Lah dia aja nggak ketemu pejabatnya, nggak ketemu siapa, dia udah emosinya luar biasa. Iya. Ada lagi itu Bu ya, saya ngelihat di TikTok supaya itu followernya banyak, ternyata itu ada yang dapat katanya itu satu bulan itu sampai 23 juta, 30 juta kan. Terus dia bikin konten itu yang aneh-aneh gitu. Yang penting orang semua penasaran pengen lihat. Gitu ya. Pokoknya mau islami, mau enggak islami, mau baik atau buruk itu. Yang penting bagaimana caranya supaya followernya banyak. Gitu ya. Karena itu nanti dapat poin di situ. Uangnya dari situ. Aduh, saya bilang ini ada-ada aja ya. Sekarang ini kecanggihan teknologi, ada yang memanfaatkan seperti itu. Karena ada yang menawarkan keuntungan gitu ya, keuntungan bagi dia gitu dan seterusnya. Jadi ternyata kata Rasulullah gitu ya, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Ya. Kalau itu baik maka baiklah seluruh organ tubuh. Kalau itu buruk maka buruklah seluruh organ tubuh. Apakah itu? Adalah hati. Ya, hati. Inna fil jasadi mudghah. Dalam jasadmu itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal fasadu kullu. Jadi kalau itu baik maka baik seluruh organ tubuh kita. Wa idza fasadat al jasadu kullu. Apabila itu rusak maka seluruh organ tubuh kita rusak. Apakah itu adalah hati? Jadi ternyata hati ini perlu ditata, Bu. Perlu kita rawat supaya dia bersih dan bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Ini hati. Perlu kita perlu kita jaga. Bahkan ada nyanyian Aagim ya, jagalah hati, jangan kau nodai, gitu ya. Nah,
Jadi hadis ini menekankan bahwa betapa pentingnya menjaga hati. Ya. Nah, karena hati itu menentukan baik buruknya seseorang. Ini perlu kita tata, perlu dijaga, perlu dibersihkan. Karena ada hati yang sehat, ada hati yang berpenyakit, ada hati yang mati. Ya Bu ya, yang kotor itu Bu dia berpenyakit. Hati itu ada 3, hati yang sehat, hati yang berpenyakit, hati yang mati. Kalau hatinya mati udah nggak usah lagi Bu disinggung gitu ya, sudah mati. Tapi yang banyak ini adalah berpenyakit, ya hatinya berpenyakit. Bisa Bu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang membolak-balikkan hati bisa, tapi dia berada di lingkungan mana dulu? Nah, ternyata itu dipengaruhi, iya. Betul. Jadi harus dijemput. Nah, bagaimana kita memfilter hati kita? Ya, hati kita nih udah kita dibersihkan, ya, dijaga. Tapi ternyata itu godaannya luar biasa ya, dahsyat. Bagaimana kita memfilter itu ya? Nah, yang pertama untuk memfilter hati kita nih, menyaring, ya Bu ya, menyaring hati kita agar supaya tidak terkontaminasi, ya. Karena ini banyak kotoran-kotoran ini yang cepat sekali untuk menembus ya hati kita. Yang pertama adalah perkuat hubungan dengan Allah. Perkuat hubungan dengan Allah. Kuatus sila billah, ya. Jadi ketika kita memperkuat hubungan dengan Allah, jangan waktu sisa Bu. Ini mah hubungan dengan Allah itu waktu-waktu sisa. Duhur udah mau asar, ya Bu ya. Asar sudah mau maghrib. Maghrib sudah mau isya. Waktu-waktu sisa zikirnya, ya Bu ya. Jadi bagaimana kuat hubungan dengan Allah kalau memang tidak ada waktu wajib. Harusnya kita alokasikan waktu wajib hubungan dengan Allah. Bagaimana perbanyaklah zikir, karena zikir itu membersihkan hati, ya. Iya. Jadi hadis riwayat Ahmad, Rasulullah menyampaikan bahwa perbanyaklah mengingat Allah, karena mengingat Allah itu membersihkan hati, ya Bu ya. Kan kita tahu bahwa zikir itu kan nutrisi ya, makanan hati kan itu Bu ya. Zikir itu makanan nutrisi yang dapat menyehatkan hati. Bagaimana hati kita supaya sehat? Maka memperbanyak zikir, ya. Karena itu nutrisi, itu adalah vitamin buat hati kita agar supaya hati kita jadi sehat. Bu, ternyata zikir itu kalau bisa agak dipaksa Bu. Hati kita itu agak dipaksa. Bismillah Allahumma paksain ya untuk zikir. Karena kalau tidak, maka hati kita itu tidak condong untuk melakukan kebaikan, ya. Jadi tidak condong untuk mendapatkan kebahagiaan kalau kita tidak paksa. Kalau Bu Tia tuh misalkan gini, bangun jam 3 lewat, sekarang itu subuh jam 4 hampir 15 ya, 4:10 udah siap-siap lah, udah bersolawat gitu ya. Jadi kalau kita bangun jam 3 itu sebentar, baru kita kamar mandi kemana, udah 3:30. Coba Bu, itu bangun jam 3 itu udah 3:30, berarti tinggal setengah jam waktu itu ya. Iya, jadi bangun karena pengen, kalau 2:30 takutnya itu subuhnya kebablasan karena tidur lagi misalkan. Kalau Bu Tia itu udah jam 3 aja bangunnya supaya nanti langsung semuanya itu subuh, udah gak tidur lagi gitu ya. Ternyata Bu, Masya Allah. Jadi bisa waktu itu kalau kita gak siasati tidak cukup. Kita mau zikir udah sekarang kan habis sholat subuh masih kita bisa zikir jam 5 gitu ya, bisa ngaji. Bukan itu disunahkan ya, kalau bisa nih ibu-ibu yang maksudnya nggak ada kegiatan, ada mbak di dapur, ada yang nyapu gitu ya, baca Yasin Bu tiap hari, ya.
amalan soleh kita itu baca Yasin tiap hari. Ada yang barang siapa membaca surah Yasin itu dimudahkan keinginannya. Kita ingin apa sih Bu? Ingin masuk surga. Itu kan Bu ya. Baca Yasin Bu. Bahkan itu kalau bisa udah setengah hafal. Dan hafal. Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Itu ya. Surah Ad-Dukhan. Ar-Rahman. Ya dibaca bukan itu ya. Kita baca itu tahu-tahu. Kalau Bu Tia itu lihat pagi sorenya. Zikirnya itu nanti selesai jam 6 teng udah selesai. Udah ngaji, udah zikir itu ya. Sudah Yasinnya sudah gitu ya. Kalau Jumat itu suratul Kahfi gitu ya. Zikir-zikir pagi petang itu udah zikir pagi ya. Dan sampai jam 6 kita sudah memprogramkan baru deh bisa kita santai ngapain gitu ya. Mau ini. Kalau misalkan gini, lagi sedang masak, bisa nggak Bu diputer gitu ya. Ceramah-ceramah yang kita sambil masak kita bisa dengerin. Tilawah kita dengerin murotal itu lagi masak itu boleh Bu, bagus gitu ya. Jadi daripada itu kita lagi masak merenung apa gitu ya. Kita nggak tahu kemana-mana gitu. Kan masakannya bisa berkah. Iya, sholawat gitu ya Bu ya. Kita HP kita ini karena kita bersahabat, udah suruh dia bantu kita supaya kita dapat pahala. Sambil kita nyapu, sambil masak, sambil lipat-lipat pakaian misalkan gitu ya. Jadi enggak nyetrika, iya. Ya. Jadi itu yang pertama ya Bu ya. Jadi jangan sampai karena berzikir itu kan sebuah kelezatan Bu yang kita rasakan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Jadi kalau hubungan kita dengan kuat dengan Allah ini ada porsinya. Jadi kita tidak larut terus dengan ini walaupun sehebat apa informasi, kamu ada waktunya. Belum saatnya sekarang dibuka gitu ya. Nanti ada saatnya dibuka. Iya, dikasih tahu nanti ya ada porsi. Kemudian kedua Bu, gunakan filter niat. Gunakan filter niat. Jadi sebelum jari ini bergerak ketika kita pegang HP Bu, sebelum jari bergerak coba tanya dulu hati. Tanyakan hatinya tadi yang udah bersih, udah dijaga dengan zikir ya. Kan hati yang hidup tidak sama kan dengan hati yang mati. Hati kita udah hidup. Tanyakan kepada hati, apakah ketika saya buka ini mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan. Nah niatnya gitu. Sehingga kalau lihat orang ini misalkan pas lagi datang saya dapat pahala dari HP. Baru buka. Lihat gitu ya. Jadi banyak grup-grup itu tidak bisa dibuka. Bisa jadi cara Allah untuk menyelamatkan kita Bu. Terlewat. Gitu ya. Itu ada aja cara Allah itu untuk menyelamatkan. Kan Bu informasinya. Masa Bu yang enggak buka? Kata dia gitu. Enggak ya Allah kemarin itu si Anu berantem di grup gini. Kapan kata scroll jauh, aduh kejauhan Bu saya jadi enggak lihat udah. Jadi bisa jadi diselamatkan kita niatnya. Ya, kalau misalkan jadi apakah mendapatkan manfaat atau tidak itu ya, manfaatnya gimana itu ya. Kemudian kita batasi Bu, waktu dunia maya ini coba kita batasi. Jangan lalai kita larut, semua waktu dipakai. Ada waktu-waktu Bu, iya. Ya jangan sampai menggeser amalan-amalan kita yang rutin digeser oleh dia. Ya batasi waktu dunia maya. Iya. Jadi kalau misalkan gini Bu, tadi itu sudah ini manfaatnya banyak atau tidak ya. Kalau kira-kira aduh saya nggak usah jawab deh. Udah Bu nggak usah dijawab, baca aja. Udah. Ada yang bilang gini, dia mah udah dibaca nggak dikomen. Kayak nggak menghargai aja kan. Tahu dari mana? Kata dia ini udah biru katanya. Udah hijau ya, hijau. Udah biru ya. Ini dibaca bukannya dikasih komen kayak sedikit gitu ya. Kalau manfaatnya mah
lebih banyak mudaratnya daripada udah Bu diemin aja biarin. Udah nggak usah dikomen gitu ya. Ketiga Bu, jaga pandangan dan pendengaran. Ya, untuk memfilter hati kita, jaga pandangan dan pendengaran. Yang ketiga, jaga pandangan. Ya, pandangan kita dan pendengaran itu dijaga Bu. Jaga pandangan dan pendengaran digital ya. Karena itu bisa memfilter hati kita. Coba itu kalau yang porno-porno bisa keluar. Karena saya pernah ngaji. Lah, apaan ini? Lagi ngaji, ada yang mau lewat. Astagfirullah. Iya, PM-nya suka ada yang nyelip-nyelip gambar. Iya. Astagfirullah. Nah, itu pandangan kita Bu, jangan diperhatikan hati-hati ya. Makanya bismillah dulu baru pegang. Gitu ya. Allah gitu ya. Ya. Pandangan Bu, ini ya. Ini sahabat olahraga nih. Sahabat olahraga digital. Ini. Kan waktu lagi olahraga, saya ngelihat ibu-ibu kok pakai legging ketat banget. Tapi pakai jilbab Bu. Jadi legging itu ketat banget. Lalu ada model celana pendek laki-laki itu ketat juga itu dia pakai gitu. Tapi pakai jilbab. Saya lihat di lapangan. Ini kok jadi begitu. Ternyata pulang ke rumah saya lihat Bu, coba lihat. Oh ini nih yang mempromosikan. Jadi ternyata itu iklannya itu luar biasa. Jadi pada dibeli ibu-ibu. Padahal dulu ibu-ibu mah bajunya sampai ke lutut, dia olahraga. Kenapa sekarang pakai legging, pakai celana pendek yang segini, terus pakai jilbab? Terus di mana letak jilbabnya? Ya makanya saya bilang, karena Bu, sahabat digital yang ngasih tahu, yang ngasih lihat ini iklannya. Ini loh yang syar'i, kata dia gitu. Model. Jadi dia bilang syar'i. Sahabat hijab, kata dia gitu. Pulang ke rumah pengen lihat. Oh ada yang masain ternyata. Ibu-ibu pada tertarik. Karena ini kan hijab. Dia lupa kalau itu bentuknya. Aduh Butia aja perempuan ngebayangin ya. Modelnya kayak apa. Ya ternyata surah Al-Isra ayat 36. Terakhir ini ya Bu ya. Surah Al-Isra 36. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Ternyata pendengaran, penglihatan, hati kita semuanya nanti dimintakan pertanggungjawabannya Bu. Ya. Melihat yang tidak perlu. Ya. Aurat laki-laki, semua ada di sahabat digital, ada. Ya, ternyata pendengaran, penglihatan, hati, semuanya dimintakan pertanggungjawaban. Itu dalam surah Al-Isra ayat 36. Yang keempat, pilih lingkungan yang menumbuhkan iman. Coba Bu, lingkungannya, sahabat digital yang menguatkan iman, pilih sahabatnya. Jadi sahabat kita ternyata suka kirim-kirim doa. Bu ini doa bagus nih. Bu ada ceramah bagus banget. Boleh nih lihat nih. Pilih sahabat-sahabat yang sahabat iman Bu. Ya sahabat digital tapi dia imannya itu terjaga. Kita bersahabat aja dengan mereka. Bu ya. Karena ada hadis Rasulullah, riwayat Abu Daud mengatakan begini. Seorang tergantung kepada agama temannya. Iya, seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Iya, jadi kalau temannya dia baik, kurang lebih dia baik. Kalau temannya, oh dia mah baik, tapi temannya dengan siapa? Berarti dia kurang lebih. Hadisnya mengatakan begitu. Ya, seseorang tergantung kepada agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Ya. Pilih lingkungan. Pilih lingkungan yang menumbuhkan iman. Itu ya, pilih sahabat digital yang menguatkan iman. Pilih sahabat digital yang menguatkan iman. Selanjutnya itu lakukan muhasabah digital. Ada muhasabah Bu, karena kita bersahabat dengan digital yang kelima ya.
Lakukan muhasabah digital sebelum tidur, Bu. Tanya dulu diri kita. Tadi seharian nulis apa aja, ngetik apa aja. Coba Bu, evaluasi tuh. Tadi itu udah balas-balas apa aja yang ditulis, diketik. Ya, ngetik-ngetiknya apa aja. Ternyata Bu, Ibu pernah baca nggak surah Al-Qiyamah? Surah Al-Qiyamah itu tentang jari. Saya baru sadar Bu, ketika dikupas tafsirnya, coba baca surah Al-Qiyamah ayat 4 dan 5 tentang jari-jari. Al-Qiyamah surah 75 ayat 4 sampai 5. Ternyata Al-Qiyamah itu nanti jari-jari kita itu dimintakan pertanggungjawaban, Bu. 14 abad yang lalu jari, Bu. Kenapa enggak yang lain, organ tubuh yang lain yang diminta, kok jari? Karena sekarang jari yang bermain. Bisa nipu pakai jari, bisa merampok pakai jari, bisa sekarang itu kan ya yang apa namanya judi pakai jari, terus gibah pakai jari, tapi beriman bertakwa juga pakai jari gitu ya. Tasbih pakai jari, maka nanti dimintakan, coba dibaca apa tuh ayat surah 75 ayat 4 sampai 5. Tentang jari-jari ya, nanti bersaksi. Jadi itu jari disebut jari jemari, baru nanti manusia itu senangnya bermaksiat. Maka Bu, coba kita merenung ya, muhasabah. Sebelum kita tidur itu tadi itu ngetik apa aja sih? Kan sekarang udah nggak nulis Bu. Nulis surat pakai jari. Sekarang kan semua jari-jari itu diketik, tinggal tak 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 di. Iya, anak-anak itu literasi sekarang itu susah. Iya, membaca, menulis itu anak-anak susah. Sekarang tinggal HP, maunya instan. Kan ya? Iya. Jadi muhasabah digital. Tadi nulis apa aja seharian. Coba kita banyak istighfar. Kemudian jadikanlah yang ke berapa? 6. Jadikanlah dunia digital itu ladang pahala, Bu. Jadi cara memfilter hati kita itu kita niatkan untuk ladang pahala ini, sahabat digital. Jadi medsos itu untuk berdakwah, kirim materi-materi dakwah, kirim doa, itu kan Bu ya. Jadi jadikan dunia digital itu ladang pahala. Nah, bikin statut itu yang mengandung nilai dakwah, mengajak orang. Iya. Jadi boleh itu kita kirim, share ini, tapi itu ada unsur dakwah ya Bu ya. Jadi kalau kita semua lakukan ini tadi, dari 1 sampai berapa? Sampai 6 ya. Maka dunia digital itu jalan menuju surga. Ya, mudah-mudahan insya Allah Bu yang kita manfaatkan dunia digital ini untuk meraup ya pahala sebanyak-banyaknya. Sehingga kita menjadikan dunia digital itu jalan menuju surga gitu ya. Karena kita tidak bisa menghindar. Memang itu sahabat kita ya Bu ya. Jangan sampai iman kita terkikis gitu ya. Nah, hati kita itu juga butuh charger, butuh dicas agar supaya bisa mengantar kita masuk surga. Ya, walau alam bisawab, mudah-mudahan zaman boleh digital tapi hati harus tetap spiritual gitu ya. Iya, teknologi boleh canggih tapi iman harus lebih tangguh, ya. Boleh canggih teknologi tapi iman kita harus lebih tangguh ya Bu ya. Kita tutup saja ini karena sebentar lagi masuk waktu ya Bu ya. Ya. Yuk kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahim ya Rahman. Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati. Teguhkanlah hati kami di atas iman dan takwa.
di tengah derasnya arus dunia digital yang penuh godaan. Jangan biarkan hati kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah jemari kami yang menulis di layar sebagai jemari yang menebar kebaikan, bukan jemari yang menebar fitnah atau kebencian. Jadikanlah waktu online kami sebagai waktu yang Engkau ridhoi ya Allah, bukan waktu yang melalaikan kami dari ibadah kepadamu. Ya Allah, berikanlah kami hikmah dan kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi. Tuntun kami ya Allah agar pandai memilah dan menyaring informasi. Dan jadikanlah dunia digital ini ya Allah sebagai sarana dakwah dan silaturahim, bukan tempat dalam tergelincir dalam doa ya Allah. Ya Allah ya Rahim, terangi hati kami dengan cahaya Al-Quran. Hidupkanlah jiwa kami dengan zikir dan sholawat. Dan jadikanlah hati kami, sahabat digital yang berhati spiritual. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang keliru itu semata-mata karena kelemahan butia, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi